Ya, pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi berserta isinya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari puji dan muliakan Tuhan, karena Dia layak menerimanya. Bersama-sama kita angkat pujian, selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Katakan, hanya Kau Tuhan tempatku berlindung. Hanya Kau ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu
mengakui setiap kesalahan yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita, mungkin sangat luar biasa. Kami boleh ada sampai hari ini, semuanya itu oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu yang sangat-sangat luar biasa ya Bapa. Dan pada saat ini ya Bapa, kami mohon ampun kepadamu. Mungkin sepekan yang telah kami lewati, kami banyak menyakiti hati sesama kami menyakiti hati Engkau ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa, agar ketika kami datang ke hadirat-Mu, kami boleh dilayakan ya Bapa. Kami juga mau menyerahkan kelanjutan ibadah kami ke dalam nama Tuhan. Bila Tuhan Engkau menjaga kami semua, Engkau memelihara. Kami tahu ya Bapak, ketika kami beribadah ada satu oknum yang tidak senang dengan peribadahan kami, tapi kami percaya pada Tuhan menjaga, melindungi kami, menaungi kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami pertaruhkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Iya, jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Roma pasal 5 ayat 8 sampai 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sungguh Tuhan itu sangat baik. Biarlah sukacita Tuhan memenuhi hati kita. Mari kita bertekad untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mengangkat pujian yang mengatakan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Katakan, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai
Ya, biarlah setiap kita umatnya senantiasa hidup sesuai dengan kehendaknya. Mari bersama-sama kita melafalkan 10 perintah Allah. 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di dalam bumi. Jangan sujud atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Pada saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari anak-anak Tuhan, yaitu dari pemuda-pemudi. Saya persilahkan.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom juga untuk jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah. Kami menyambut dengan penuh sukacita atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam ibadah di tempat ini, khususnya yang baru pertama kali hadir. Apakah ada? Ya, boleh bangkit berdiri. Kita kasih aplaus sebagai sambutan kita, dan saya minta untuk penginjil Nita boleh menyampaikan 5 menit saja sharing tentang pelayanan yang sekarang sedang dilakukan biar kita semua tahu. Beliau ini alumni saat angkatan 93, jadi di atas kami, silahkan. 93. Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Ya, saya angkatan lama ya, 93. Mungkin ada yang belum lahir di sini tahun itu. Ya, saya dari Tangerang, lalu memang beban saya sejak di sekolah Alkitab di misi. Jadi setelah lulus saya bergabung dengan misi. Dan Tuhan panggil 2 tahun terakhir ini di lembaga Kartidaya. Jadi awalnya saya melayani sebagai member care di Kartidaya, lalu melihat kebutuhan penerjemahan Alkitab suku-suku di Indonesia, saya terpanggil untuk menjadi fasilitator penerjemah Alkitab. Kartidaya adalah salah satu lembaga penerjemahan Alkitab yang ada di Indonesia untuk bahasa-bahasa suku yang ada di Indonesia. Di Pontianak ini, di Kalbar, kami mengerjakan 6 bahasa, ada Balangin, Mualang, ada Ahe, lalu Udanum, dan juga Hakka. Nah, jadi ada film Yesus yang sudah selesai di dubbing, lalu Injil Lukas yang sudah selesai juga dengan bahasa-bahasa itu, dan sekarang dengan program Perjanjian Baru yang sedang dikerjakan dalam proses. Jadi saya membantu tim suku Udanum yang ada di Kabupaten Sintang ya, namanya Desa Rebungai. Nah, jadi dengan tim di sana, dan saat ini kami mengerjakan kisah para rasul dalam proses, rencananya sekitar 6 tahun ke depan suku-suku ini sudah punya perjanjian baru dalam bahasanya. Mungkin itu saja yang saya bagikan. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Bagi rekan-rekan yang rindu untuk terlibat dalam pelayanan menerjemahkan Alkitab dalam bahasa daerah, boleh nanti tanya-tanya atau bergabung begitu ya. Terima kasih. Ucapan terima kasih, hamba Tuhan dan jemaat GKKK Pontianak mengucapkan terima kasih kepada penginjil Fandi Liverdi yang menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian pagi ini. Terima kasih juga kepada semua yang telah melayani, secara khususnya untuk tim pemuda ya hari ini yang melayani kita semua. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Jadwal petugas ibadah minggu depan, Minggu 30 Mei pengkhotbah Evangelis Hendy Pujianto, pemimpin ibadah Evangelis Desi Prima, pemusik tim musik kreatif, penyambut saudari Dea Madeline, operator LCD Dixon, multimedia Mr. Evan, penyanyi saudari Freya dan saudari Karisa ya. Berikutnya Bapak Ibu, persekutuan doa. Rabu 26 Mei kita ada persekutuan doa di tempat ini pukul 6 sore. Bagi Bapak Ibu yang rindu melayani Tuhan di dalam persekutuan doa, boleh hadir di tempat ini bersama kita untuk menaikkan segala pokok doa kita untuk kemuliaan Tuhan. Demikian warta jemaat pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Segala yang kita miliki, segala yang kita nikmati, semuanya berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu, dengan ucapan syukur dan iman kita kepada kebaikan Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita kepada Dia yang memelihara hidup kita. Mari sambil memberikan persembahan kita, kita angkat pujian,
tiada sepertimu. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Katakan kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami, dan di kesempatan kali ini tadi kami sudah memberikan persembahan. Kiranya apa yang sudah kami berikan tadi semuanya itu betul-betul berasal dari hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Dan kiranya juga Roh Kudus-Mu turut menyertai hamba-Mu yang akan mengelola keuangan ini, supaya setiap persembahan dan juga keuangan yang ada boleh dikelola dengan baik, yang mana semuanya itu ditujukan untuk memuliakan nama-Mu dalam pelayanan di gereja-Mu yang kudus ini Tuhan.
Tidak lupa juga kami berdoa untuk beberapa pokok doa. Kami berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus di Pontianak, secara khusus untuk anak-anak murid kami yang sebentar lagi akan mengikuti penilaian akhir tahun. Bapak, kiranya Engkau boleh menyertai mereka dalam persiapan untuk menyelesaikan penilaian akhir tahun, menyelesaikan tahun ajaran yang sekarang ini, supaya bisa diselesaikan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan juga untuk rekan-rekan guru supaya bisa mempersiapkan penilaian yang tepat, yang sesuai dengan apa yang Kau kehendaki untuk menjadi bahan evaluasi di selama tahun pelajaran yang berlangsung ini, Tuhan. Kami juga berdoa untuk kepala-kepala keluarga yang kesulitan di dalam masa pandemi ini. Kami tahu masih banyak di luar sana yang sulit untuk mengelola keuangan mereka secara finansial. Tuhan, kiranya boleh tetap menyertai mereka, memberikan mereka Roh Kudus secara khusus untuk bisa memberkati mereka, menjalani kehidupan ini dengan tetap bersyukur, tetap berpegang kepada apa yang Kau kehendaki untuk mereka kerjakan dalam hidup ini. Berdoa juga untuk keamanan di Kota Pontianak ini, Tuhan, di Kalimantan Barat. Mungkin ada banyak isu yang beredar di sana sini, khususnya tentang problematika yang terjadi di luar sana yang juga mengguncang beberapa masyarakat yang ada di tempat ini. Kiranya walaupun terjadi gesekan, terjadi pergolakan di kota ini, tapi Tuhan kiranya tetap menyertai kami di tempat ini, masyarakat yang ada di Kota Pontianak, khususnya para pemerintahan, jajaran keamanan, bisa menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga Engkau pun namamu bisa dimuliakan di Kota Pontianak ini, khususnya di negara kami tercinta ini, di Indonesia. Masih ada beberapa pokok doa yang hendak kami doakan, tapi sebelum keluar dari mulut kami yakin dan percaya Engkau sudah mengetahui setiap seruan doa kami, setiap keluh kesah kami, setiap pokok-pokok doa yang ingin kami sampaikan. Dan kami akan tutup doa ini dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, berikanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan adalah terang bagi langkah kita. Mari kita menyambut pemberitaan firman Tuhan saat ini dengan penuh ucapan syukur, sambil kita menyanyikan pujian tak sedetik pun. Jemaat Tuhan, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya.
Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, kasih-Mu itu kasih yang sungguh indah dan ajaib. Kasih yang mengorbankan hidup-Mu. Kasih yang rela menggantikan kami di atas kayu salib. Supaya kami yang percaya, yang beriman kepadamu, beroleh kasih karunia, keselamatan di dalam Kristus. Sungguh inilah kasih yang ajaib itu ya Tuhan. Dan kami mau meresponi kasih-Mu itu dengan mengucap syukur, melayani Engkau, berbakti kepadamu, menjadi anak-anak-Mu, melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kami di atas bumi ini. Ya Tuhan, dalam kesempatan ini, di dalam peribadatan kami mengisi hidup kami dengan pujian, doa, dan kami mau dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, berbicaralah, karena kami siap mendengar, dan kami mau melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan senang, Tuhan bersukacita melihat setiap anak yang mau melakukan perintah Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali, saudara terkasih Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah bersama dengan kami, kakak senior kami, Nita Wijaya. Oh ya, saya kira Marhenita gitu ya. Kalau teman kami Marhenita ada juga, kita kira itu ya, ternyata kakak ini ya. Oke, hari ini istimewa sekali, yang melayani adalah gabungan kaum muda. Ada sesuatu yang baru saudara ya, ada pemusik baru yang diorbitkan oleh Mas Kres, ada singer baru yang diorbitkan oleh Mas Kres ya, sungguh luar biasa dan satu kolaborasi yang sangat baik. Nah minggu depan Gembala minta Mas Kres ngatur tim kreatif itu dari remaja. Remaja sebetulnya sebelum pandemi itu tiap minggu kedua sudah ditetapkan mereka melayani, tapi selama pandemi mereka karena izin orang tua ya, jadi tidak diizinkan. Nah ini sekarang kalau orang tuanya izinkan, gereja tetap mengakomodir. Jadi minggu depan remaja yang siap diizinkan orang tua akan melayani. Nanti Mas Kris yang ngatur ya, gitu. Terima kasih Mas Kris, tugas gembala jadi banyak ringan, ya sangat membantu ya untuk tugas-tugas begini ya. Kita akan melanjutkan, hari ini sebetulnya hari Pentakosta, hari Minggu ke-7 ya. Pasca Tuhan Yesus disalib itu ya. Orang gereja-gereja Pentakosta hari ini kebanyakan merayakan doa 10 hari itu ya, sejak itu. Jadi pencurahan Roh Kudus. Saudara, banyak orang mengkritik hal-hal begitu ya. Saya enggak. Gereja-gereja Protestan khususnya yang mainstream itu artinya yang lama-lama, yang tua-tua kayak GKI, ya GKJW, ya, Kalam Kudus termasuk di dalamnya ya. Roh Kudus itu kita terima saat kita pertama kali percaya kepada Yesus. Engkau berseru, ya Aba, ya Bapa, ya Tuhan aku percaya kepadamu. Itu Roh Kudus sudah hadir di hati kita. Itu disebut kelahiran baru saudara. Karena firman Tuhan bilang tidak ada yang bisa menyebut Bapa, tidak ada orang yang bisa berkata Yesus juru selamatku selain daripada Roh Allah. Galatia pasal 4 itu ya. Nah, saudara, namun itu diteguhkan ketika seseorang dibaptis dan terus diperbaharui di dalam perjamuan kudus, yaitu perjamuan dengan perjamuan Tuhan ya yang disebutnya itu ya. Nah itu yang kenapa kita perjamuan kudus dilakukan berulang-ulang. Ya, kadang ada yang 1 bulan sekali, ada 2 bulan sekali ya. Nah, kalau baptisan itu sekali saja, itu peneguhan bahwa diri kita ini sudah ada Roh Kudus di dalam diri kita. Karena itu orang Kristen tidak takut hantu, tidak takut apa gitu saudara ya. Nah cuman tetap perlu
diperbaharui terus diteguhkan, dibaharui terus bahasanya gitu ya, di dalam perjamuan kudus. Nah kalau orang Pentakosta kita menantikan nih biar Roh Kudus dicurahkan buat kita. Nggak apa-apa juga saudara, itu adalah bagian dari disiplin rohani. Karena ada juga banyak umat yang sudah berjalan setahun entah hidupnya tidak karu-karuan gitu saudara. Karena itu mereka mengadakan disiplin rohani, tidak ada yang salah di situ saudara ya. Silahkan saja, itu hanya beda konsepsi teologis saja. Cuman secara fungsi sama, menyatakan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita gitu ya. Kalau gereja kita, gereja Kalam Kudus ini gereja Roh Kudus bekerja melalui talenta, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Mari kita keluarkan buah-buah itu ya, melalui yang nampak dalam buah-buah Roh Kudus itu ya. Kemegahan orang percaya ya, hari ini kita masih lanjutkan dari hasil pembenaran ini ya. Kalau minggu lalu kita manusia dibenarkan karena iman, saudara ya. 2 minggu lalu itu semua orang itu tidak ada yang benar, semuanya memberontak ya. Lalu hari ini hasil pembenaran saudara ya. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang tidak baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh Allah, oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Saudara-saudara, kemegahan orang percaya. Saudara, saya pakai kata kemegahan, megah, besar gitu ya, bangga. Nah, tapi ada yang bilang sukacita. Nah, saya kali ini khusus saya menyelidiki tentang kata megah itu saudara ya. Karena orang Kristen ini terlalu kadang saking rendah hatinya, enggak tahu mana yang harus di tanda petik gitu ya, disombongkan gitu ya. Tapi kan lucu ya, kata sombong sendiri itu kita tidak terus suka. Tapi ini kata khusus mengacu kepada sana, kesombongan spiritual namanya ya, kesombongan spiritual ya, kata megah di sini ya. Saudara, apa yang membuat kita ini bersukacita, saudara? Apa yang membuat orang bersukacita? Ya, naik kelas sebentar lagi kita akan ulangan ya. Anak-anak akan ulangan, kalau mereka naik lulus, senang. Terus yang dapat kerja, naik jabatan, naik gaji, ya senang gitu ya. Kalau apalagi dapat kerjaan yang cocok, dapat jodoh, menikah, ya Mr. Alvin sudah senang deh. Yang belum masih menantikan ini ya. Kalau dapat jodoh itu masih berdoa-doa itu ya. Kalau dapat jadian, pasti senang, sukacita ya. Nah, dapat barang-barang yang kita inginkan. Ya, HP, laptop itu ya, motor, kalung, cincin, baju dan sebagainya. Apa yang kita inginkan tuh kita akan senang, saudara-saudara. Terus saudara, kita bisa senang, sehat, kuat terhadap serangan virus corona. Saudara, ini yang kadang-kadang kita itu kelewatkan.
Karena itu filosofi orang tua, orang Tionghoa ya, harta termahal adalah kesehatan. Ya, ada Sip Sisui itu 14 harta berharga di dunia. Nomor 1 harta terbesar adalah kesehatan. Wah, ini dia. Betul-betul diuji, Saudara ya. Kalau ini bukan hanya uji kesehatan, uji iman, uji strategi politik kalau untuk negara. Saudara, ini bukan lagi murni untuk kesehatan soalnya. Soalnya perusahaan-perusahaan kesehatan tuh barusan kemarin dirilis ya di Indonesia sendiri, perusahaan kesehatan itu mendapat 500 triliun keuntungan tahun ini, Saudara. Tahun lalu berarti, Saudara, luar biasa ya. Jadi setengah APBN kita, Saudara. APBN kita tuh 1.300-an, dia memperoleh 500 triliun, Saudara. Wow. Saya bisa bagaimana membayangkan itu, nggak ngerti dah saya. Itu ya. Itu memang masa mereka panen, tapi ada banyak industri-industri yang lain hancur, Saudara ya, kayak industri perhotelan, industri pariwisata hancur. Nah, mereka yang untung. Tentunya dalam kondisi begini ada kasih karunia tertentu untuk orang-orang tertentu, Saudara. Ini namanya juga masa pandemi, bukan masa normal, Saudara. Nah, Saudara, itu adalah orang bisa bersukacita, ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang percaya? Rasul Paulus bilang, kita ini harus bermegah. Kenapa bermegah, Saudara? Karena kita ini sudah dibenarkan karena iman. Kita sudah beriman kepada Kristus, kita dibenarkan. Nah, apa sih yang dimegahkan oleh orang percaya, Saudara? Nah, bermegahnya orang percaya itu bermegah melalui iman kepada Yesus yang sudah kita bahas 2 minggu lalu berturut-turut tuh ya, Saudara. Kita bermegah itu karena kita beroleh hidup damai sejahtera dengan Allah melalui Yesus juga. Nah, Saudara, damai sejahtera ini tidak bisa dibeli dengan uang apapun, Saudara ya. Terus yang ketiga, orang bermegah itu karena kita berpengharapan, Saudara. Kita ada pengharapan di dalam Kristus. Nah, ayat 11 dikatakan kita ini berdamai ya, sebab kita menerima pendamaian. Saudara, kalau tahu konsep pendamaian ini sungguh sangat luar biasa tinggi nilainya, Saudara. Manusia yang sudah berdosa dengan Allah, Allah yang sudah murka itu untuk mengadakan pendamaian itu harganya mahal, Saudara. Ya, perlu domba, lembu, sapi gitu ya. Paling sedikit ada burung terkukur. Intinya butuh darah. Darah itu lambang nyawa, Saudara. Itulah yang kenapa konsep ini masuk. Kita patut bermegah. Bermegah itu adalah satu paket yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya sebagai wujud kita sudah diselamatkan. Bermegah adalah sombong, artinya tuh sombong secara keselamatan. Itu saya kok lucu ya ini katanya. Makanya kita ini sedikit sombong sedikit nggak apa-apa. Dalam hal apa? Dalam hal keselamatan. Ya. Kenapa kok orang bilang ke orang Kristen tuh sombong? Yakin sekali selamat. Betul ya, Saudara, sering mendapatkan perkataan begitu. Ya memang itu yang diajarkan ya, katokomai itu ya. Kalau di sini kata kometa ya, saya tidak luruskan itu. Itu memang dituliskan kesombongan, kebanggaan, kemegahan karena kita diselamatkan di dalam Kristus. Nah, cuman uniknya adalah itu karena pasif. Tapi karyanya tuh verb-nya itu kata kerjanya aktif, auris, pasif. Kata kerja itu aktif, auris aktif itu yang dikerjakan oleh Bapa tuh melalui anaknya Yesus Kristus. Kita ini pasif tuh menerima. Nah, karena itu kita jarang sekali menyombongkannya karena bukan hasil karya kita. Namun bukan berarti kita ini pasif total, enggak. Ada kalanya kita dituntut untuk aktif menunjukkan bahwa kita ini sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan melalui buah-buah roh. Nah, itu dia. Ya, buah-buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, yang ada 9 rasanya itu loh yang perlu kita keluarkan terus menerus. Nah, itulah kita aktif di situ. Melalui siapa? Melalui Roh Kudus di dalam diri kita akan mengeluarkannya, Saudara. Nah, Saudara, itulah kata orang bermegah ini, Saudara.
dibenarkan melalui iman, hidup damai sejahtera, berpengharapan, terus kita menerima perdamaian itu, saudara. Saudara, untuk orang-orang India, saudara, untuk berdamai dengan dengan yang di atas itu, mereka tuh luar biasa, saudara. Setiap tahun mereka masih mengatakan festival Kumbh Mela, dan itu karena penduduknya tuh sangat ramai dan diadakan biasanya 1 bulan. Dan orang berjubel-jubel semua ke Sungai Gangga. Saya pikir sama aja dengan orang Israel, saudara ya. Mereka tiap tahun harus kembali ke Yerusalem, ke Bait Suci untuk mengadakan Paskah, perayaan Paskah di situ. Ya, Paskah itu perayaan pendamaian dengan Allah, saudara. Setahun sekali manusia itu melakukan dosa, karena itu perlu datang ke hadapan Tuhan. Ada korban penyembahan, ada korban persembahan, korban penghapus dosa, penghapus salah di situ. Nah, itu dilakukan. Nah, itu untungnya nih kita orang-orang yang sudah ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu melakukannya. Namun orang-orang percaya agama masih hubungan dengan Hindu, Kumbh Mela itu upacara kayak orang Kristen itu baptis, ya, penyucian diri, saudara. Orang yang datang ke sini akan bersatu dengan yang mengutus. Malaikat yang utusan dari yang ilahi itu pertama kali menginjakkan kakinya itu di Himalaya. Himalaya puncak tertinggi di dunia, saudara ya. Puncak Himalaya itu ada air gletser yang turun, airnya itu pertama ngalir ke Sungai Gangga. Karena itu mereka mandinya di Sungai Gangga. Ini saudara ya. Ini sungai ini panjang, saudara. Jadi sepanjang sungai ini banyak orangnya nih, ini orang mandi nih. Kan penduduk India tuh 1 miliaran, nggak tanggung-tanggung, saudara ya, karena itu butuh panjang. Nah, saudara, itu konsep artinya orang tuh membutuhkan namanya berdamai dengan Allah. Senang kalau diterima oleh Tuhan dengan cara aku diterima oleh Tuhan, Sang Penciptaku. Nah, karena itu semua orang melakukannya. Mau COVID ke enggak COVID ke enggak peduli, saudara ya. Nah, saudara, dan memang ini yang sedang diusut-usut, India melonjak disebabkan oleh festival Kumbh Mela dan banyak meninggal, saudara ya. Terus apakah mereka nangis-nangis? Sebagian kecil iya. Menangis bukan karena dia meninggalnya, menangis karena berebutan ini, saudara. Oksigen. Nah, oksigen, saudara ya. Mereka kesulitan mendapat akses oksigen khususnya untuk kasta bawah. Ya, kasta buruh, kasta petani, golongan bawah itu. India itu ada 4 kasta ya, 4 golongan. Golongan Brahma, para pendeta-pendeta, golongan pebisnis ya, lalu golongan guru-guru, ya, pegawai bisnis itu di atas ya, Brahma itu rohaniawan. Lalu guru-guru ketiga, yang keempat tuh petani, buruh-buruh, golongan kecil-kecil itu. Nah, ini kebanyakan golongan buruh-buruh kecil ini susah sekali mengakses namanya oksigen, karena tuh dunia mencatat India kolaps dalam hal bidang kesehatan. Sebetulnya enggak juga, itu hanya bagian bawah saja. Saudara, orang banyak tanya saya, ini hal begini bukan hanya sekarang, dari dulu juga orang India tuh tiap hari ada yang mati di jalanan itu loh. Orang mati karena sakit, kelaparan. Itu kan Mother Teresa ke sana, karena itu pelayanan Mother Teresa terkenal. Karena tidak ada orang mau ke sana, saudara. Ya, tapi Mother Teresa melakukannya, karena itu dia sangat dikenal dan dikenang, saudara. Dan itu juga menyebabkan kekristenan di India kebanyakan dianut oleh golongan kelas bawah. Karena kekristenan tidak menganut sistem kasta. Rugi kalau yang kasta atas mau masuk Kristen gitu ya. Aduh, aku sama di kastanya gitu. Nah, saudara, itu namanya kesombongan spiritual. Jadi kesombongan spiritual itu ada, saudara, bukan tidak ada. Nah, cuman di dalam kekristenan uniknya itu kita bermegah. Nah, itu nanti ada sambungannya, saudara ya. Nah, saudara, kita bermegah di dalam Tuhan, bukan kayak begini ya. Ini kalau mereka meninggal mati nggak apa-apa kok, mereka langsung ke yang utama kok, yang penciptanya itu kembali. Nah, cuman ini dicampur politik dan unsur ekonomi jadinya, saudara. Dan yang banyak dikorbankan kelas bawah. Jadi keadilannya tidak tercapai di sana. Nah, cuman orang-orang yang sudah mandi di sini dan dia meninggal, it's okay gitu loh. Saya lalu bilang, kalau kita orang Kristen kena COVID meninggal gimana? Saya bilang banyak orang Kristen itu imannya belum kuat. Kalaupun meninggal karena COVID, amin, haleluya, saudara.
Ya, bukan berarti saya mau minta mati karena COVID, enggak juga ya. Saya minta kita semua pakai masker ya. Saya sendiri juga pakai masker, cuci tangan ya, jaga kesehatan. Cuman kalau Tuhan izinkan kita meninggal karena melalui COVID ini, ya sudah, kita kembali ke hadirat Tuhan toh. Kan begitu. Enggak ada ketakutan di situ. Orang ketakut tuh tidak sempurna di dalam kasih. Karena ketika kita menyeresponi kasih Allah yang besar di atas kayu salib, kita menerima paket komplit, saudara. Nah, paket komplit itu kayak begini, saudara. Ya, kalau tukang las itu, saudara, kita nanti hari Rabu lanjutkan, ini karya kita sendiri, saudara ya. Alvin, Stefanus, ya Kres, Pak Parto, Riko, semua kita, Pak Mr. Evan, kita semua mengerjakan ini. Ini karya sendiri, semua amatiran. Tapi bisa mengerjakannya dengan Pak Mi masih kurang. Nanti Rabu sudah kami mau selesaikan ini tangganya ini. Nanti kita akan baru selesaikan semua ya. Puji Tuhan ya. Dan melalui itu teman-teman dikasih skillnya bertambah-tambah tuh, saya lihat makin lancar mereka ngelasnya. Ini paket komplit saudara ya. Beli ini gerindra, ini mata gerindra dan matanya paket, ya satu paket. Teman kadang-kadang dikasih bonus. Nah, dikasih bonus. Bonusnya sikat. Coba bayangkan, untuk apa orang kalau tukang las, tukang besi dikasih sikat, kan kurang pas. Cuman karena ini paket, mau tidak mau kita terima, kan begitu ya. Nah sama nih saudara, kita ini percaya Tuhan, beriman kepada Yesus, kita sudah diselamatkan. Tapi kadang-kadang ada paket bonusnya, paket komplitnya, berupa penderitaan. Siapa mau penderitaan saudara? Saudara, banyak orang berbilang free will. Orang bilang free will. Iya free will, adakah orang secara free will sengaja memilih menderita? Tidak ada saudara. Manusia dikasih kebebasan untuk memilih, betul. Tapi adakah manusia memilih penderita? Tidak ada. Tidak ada orang memilih menderita. Orang yang masuk dalam penderitaan, kayak tugas-tugas khusus, itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan memilih khusus saudara. Tidak ada orang sendiri memilih, itu tidak ada. Ya, karena itu konsep menjadi hamba Tuhan itu pilihan. Kayak Maria dipilih khusus untuk menjadi ibu yang diberkati di bumi ini. Tuhan memilih dia saudara. Dan apakah gampang? Ya enggak gampang saudara. Dia harus menghadapi tekanan Taurat, tekanan sosial, itu banyak sekali penderitaannya. Mengalami perjalanan yang jauh saudara ya. Dan sejak awal dia mengandung sampai mati, sebilah pisau menusuk di hati Maria saudara. Siap enggak? Nah kalau itu bukan kasih karunia Tuhan yang memilih dia, tidak banyak orang bisa melakukannya. Namun Alkitab mencatat, Maria menuntaskan tugasnya dengan baik saudara. Nah demikian juga saudara, penderitaan adalah paket komplit bagi orang yang di dalam Tuhan, yang percaya kepada Tuhan ya. Kita ini kemegahannya nih, akhirnya kita bermegah melalui Yesus, hidup damai sejahtera berpengharapan, yes saudara. Tetapi saudara, nah penderitaan ayat 3 itu juga paket. Jangan hanya ambil di atasnya nih saudara, ininya dibuang. Kadang-kadang orang itu maunya yang enak-enak aja gitu ya, lalu yang susah tidak mau. Nah di dalam belajar juga begitu, ya dalam bekerja juga begitu. Jangan tinggal tunggu tanggal mudanya, yang susahnya tidak mau. Enggak bisa begitu ya, itu satu paket namanya ya. Pekerjaan itu paket. Demikian juga dengan perjalanan iman kita sudah tidak lepas dari penderitaan. Itu satu paket. Kenapa kok perlu penderitaan saudara? Nah saudara, ini dia. Penderitaan itu menghasilkan kesabaran. Kesabaran atau ketekunan di sini ya, menghasilkan tahan uji. Tahan uji menghasilkan pengharapan. Kita ini semua berharap. Apa yang kita berharapkan? Kita mengharap kepada janji penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Itu doa gembala untuk kita semua. Tuhan terus lindungi kita dari hari ke hari. Dari awal pandemi sampai sekarang. Kita selalu berdoa, Tuhan lindungi anak jemaat, lindungi sekolah, guru-guru, lindungi orang tua murid. Ya, supaya kalaupun terkena, Tuhan berikan kekuatan antibodi yang kuat melewati masa-masa ini saudara. Nah
Dan ini terus lagi, nanti kita ada pengharapan lagi, muncul lagi penderitaan. Terus selama ada orang pengharapan, dia ada penderitaan. Apakah ini reinkarnasi? Bukan, ini konsep perjalanan iman, saudara. Iman di dalam Tuhan ini, saudara, hidup orang percaya. Karena kita sudah, iman kita terus begini nih, diuji terus nih. Ya, muter. Tapi apakah mutar kayak ke atas? Enggak, itu kayak spiral. Kadang-kadang bisa jatuh, saudara ya. Tapi kita kayak ada maju terus menuju ke progres. Ya, tidak stagnan. Turun naik, orang bilang kayak ban itu loh. Enggak begitu. Tidak begini ya, tapi progresif kayak spiral dia naik, saudara. Nah, saudara, untuk menggambarkannya iman kita di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara. Saya punya ini, saudara. Nah, saya punya, kan berkenaan dengan kita lagi nukang, saudara ya. Saya kasih ilustrasi yang konkret pas ada alat-alatnya nih ya. Ini adalah palu penderitaan ini, saudara. Ini palu penderitaan. Ini adalah paku iman. Paku iman ya. Nah ini. Dan papan ini adalah papan pengharapan. Ya, saya ambil kecil supaya mudah dibawa. Ini papan pengharapan, saudara. Ini kalau iman kita tidak ada apa-apa, cuman gini, saudara, taruh di papan sini, nancap kuat nggak? Nggak kuat, saudara. Tapi beda kalau dia dapat penderitaan. Ini paku penderitaan. Nah, dia mulai nancep. Semakin kencang ini palu penderitaan kita pukulkan, semakin kuatlah ini paku iman ini nancep ke papan pengharapan, saudara. Karena itu, saudara, kenapa orang yang menderita, saudara, orang Kristen yang masuk dalam penderitaan, iman mereka kuat-kuat, saudara. Kenapa iman-iman orang Kristen di Cungkok itu kuat sekali, saudara? Karena mereka sudah namanya palu penderitaan dari pemerintah itu sudah biasa, saudara. Kan beda dengan orang-orang di Kalimantan, terlalu santai, saudara, imannya, saudara. Dikasih sedikit tawan sudah pindah, saudara. Kenapa? Imannya tidak pernah menancap di dalam pengharapan di dalam Kristus. Hanya ya katakanlah nempel gini aja. Itu kalau dipegangin, ditopang dengan bantuan-bantuan, dapat beriman. Ketika bantuannya hilang, hilanglah imannya, saudara. Saudara, ini yang saya amatin, saudara. Kenapa di daerah-daerah penderitaan India sekarang? Tadi malam saya dapatkan WA, saya nggak berani buka, belum cek juga apakah itu hoax, dan saya nggak berani teruskan ke jemaat, disuruh doakan. Sudah 20 gereja dibakar, dan hari ini katanya ada 200 gereja akan dibakar, itu ancaman untuk mereka meninggalkan imannya, saudara. Karena dianggap orang Kristen ini membangkang, berani melawan pemerintah, ya tidak taat gitu, saudara. Saudara, itu orang-orang yang menderita di bawah tekanan, saudara. Mereka beriman, yes, iman itulah diuji terus, saudara. Semakin kuat itu palu penderitaan, semakin kuatlah imannya menancap kepada papan pengharapan di dalam Kristus. Sebagai gembala saya mengharapkan saudara menderita, saudara. Karena saya sudah melewatinya, saya dan Bu Desi juga sudah melewatinya, saudara. Ketika orang melewati penderitaan, imannya akan tancap kuat, saudara. Beda sekali dengan orang-orang yang belum mengalami penderitaan. Imannya mudah sekali melayang, saudara. Karena tidak pernah nempel, saudara. Ya, Hendik tahu deh maksud saya. Ya, saudara, kita mengalami perjalanan ini ya. Ini ilustrasi yang sangat mudah untuk kita memahami, dibenarkan oleh iman dan berjalan di dalam Tuhan. Berjalan di dalam iman. Iman kita ini sudah dibenarkan, itu cuma-cuma, saudara. Tuhan kita minta, Tuhan meminta kita berjalan di dalam pengharapan itu. Pengharapan itu, iman kita tidak boleh hanya nempel, harus ditancapkan. Apa menancapkan iman kita di pengharapan? Tidak ada lain, hanya melalui palu penderitaan, saudara. Para rasul di awal itu, saudara, iman mereka itu dibangun dari penderitaan. Betul, saudara ya? Coba kita lihat waktu Yesus masih hidup, mereka menderita tidak? Enggak, mereka dihormati, dihargai sekali. Karena guru mereka Sang Mesias itu sebagai guru yang sangat inovatif, ya, berbeda dengan ahli Taurat, sehingga Yesus kemanapun banyak pengikutnya, saudara. Ketika guru dihormati, pastilah murid kecipratan dihormati, saudara.
Karena itu banyak kita mencatat tuh mereka ketika Yesus masih bersama dengan mereka, tidak dicatat iman mereka tuh macam apa. Bahkan banyak dikatakan Yesus mengatakan mereka harus terus beriman, di manakah imanmu gitu ya. Tapi setelah Yesus disalibkan, apa yang terjadi saudara? Lihat keberanian Stefanus mengkhotbahkan tentang Yesus walaupun harus mati dilempar batu saudara. Yakobus saudara mati dipenggal saudara. Thomas, Andreas, Petrus, itu kisah para martir saudara. Jadi kekristenan dibangun di atas dasar penderitaan, iman para rasul, bukan dibangun di atas filsafat saudara. Saudara, ini yang saya mau bagikan saudara. Kebanyakan sistematika teologi akan merusak kekristenan kalau orang itu otaknya tidak jalan. Memang kekristenan adalah agama pinter, agama orang pinter, karena memang dia tidak asal juga. Karena kekristenan main logika di sana. Tapi ada hal-hal ketika berbicara yang ilahi, saudara, Anda butuh iman. Kita butuh iman untuk menerimanya, bukan filsafat. Dan itu Yesus Paulus bilang, hai orang-orang Galatia, hai orang Korintus, di mana hikmatmu? Hikmat di situ adalah kata filosofi, filsafatmu. Filsafatmu adalah kebodohan di hadapan Allah, saudara. Artinya nihil, saudara. Tapi yang kecil dari Tuhan adalah hikmat bagi aku, saudara. Karena itu sedikit saja kita mendapatkan hikmat dari Tuhan, saudara. Bijaksana dari Tuhan, dampaknya sangat besar sekali. Sebaliknya orang memperoleh hikmat atau filosofi filsafat sedunia ini, mereka bisa mengacaukan dunia ini, saudara. Nah saudara, ini kebalikan kekristenan dan agama-agama yang lainnya, saudara. Kita bukan agama yang tidak logik, bukan. Ada logikanya karena itu ada sistematika teologi. Itu bisa ada hubungannya. Tapi tidak semua bisa dilogikkan, terutama dalam hal iman kita, saudara. Nah karena itu saya percaya iman itu sejauh yang Tuhan nyatakan, mari kita terima itu. Selama itu Tuhan singkapkan, mari kita aminkan yang ada di Alkitab. Ketika Tuhan tidak singkapkan itu, saudara, mari kita bungkam, diam saja. Saudara, terakhir ini banyak orang pendeta-pendeta mengatakan, aku turun naik ke surga. Naik ke surga, turun lagi, aku turun ke neraka, balik lagi, saudara. Banyak sekali itu, saya bilang itu adalah bidat. Karena Alkitab bilang tidak seorang pun yang naik ke surga, kecuali Yesus yang turun menyampaikannya, saudara. Saudara, banyak sekali orang yang berani mengklaim diri sudah ke neraka, sudah ke surga, saudara. Saya pikir itu orang-orang harus belajar firman, saudara. Yohanes 6 ya jelas mengatakan Yesuslah yang turun dari surga, sebab tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga. Itu jelas sekali, saudara. Kalau dia bilang dia naik ke surga dan sampai ada berbicara dapat wahyu-wahyu gini, itu jelas sekali itu wahyu dari siapa, saudara. Kalau Rasul mendirikan gereja, dari awal sudah ada di Alkitab. Yesus bilang, di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku, saudara. Di atas batu karang itu siapa? Landasan yang kuat, Petrus, Petra, itu batu karang itu siapa? Kristus. Di atas Kristus kita harus mendirikan gereja kita, saudara. Nah bagi saya itu hal yang benar, saudara. Bukan lalu dapatkan wahyu dari surga, Tuhan suruh kita bangun gereja, apapun yang kau lakukan, persembahan ya, jual ya harta. Wah saudara, itu jelas sekali menggunakan wewenangnya, otoritasnya dengan salah, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya akan menutup khotbah ini dengan satu cerita, saudara. Di Cirebon nih, saudara ya, ada jangkar atau sauh Cengho. Ini ya, saudara, ini abad 16. Abad 16. Itu ketika dinasti Ming lagi berjaya-jayanya mengekspansi seluruh dunia di bawah pimpinan Laksamana Cengho, dan sampailah dia ke Nusantara. Kenapa ke Nusantara? Saudara, Nusantara ini negeri yang kaya raya, penuh dengan emas, penuh dengan rempah-rempah, penuh dengan biji-biji besinya, penuh dengan biji-biji peraknya. Karena itu Nusantara sudah ada sejak purbakala, saudara. Dan itu sudah dicatat di Alkitab. Hanya kita ini tidak pede aja dan tidak diselidiki, saudara. Dan orang Tionghoa abad ke-16
dinasti Ming, dinasti yang jaya-jayanya mengembangkan armada lautnya. Karena itu sekarang dikembangkan oleh pemerintahan Cina. Yang menguasai perairan laut adalah orang Tionghoa. Karena itu dia bisa mengalahkan Amerika, saudara. Dan dia bisa naik menyamai Amerika. Kenapa? Barang siapa menguasai laut, dialah penguasa dunia ini. Karena dunia ini 70% adalah laut, saudara. Kedua, siapa menguasai ruang angkasa, dialah penguasa dunia ini, saudara. Karena ruang angkasa tidak terbatas. Laut dunia ini, bumi masih ada. Ruang angkasa tidak terbatas, saudara. Bayangkan, saudara. Karena itu orang harus berlomba-lomba menguasai, mengekspansi itu lautan. Karena itu kita dibentuk menteri kelautan, saudara. Tapi yang dibentuk akhirnya jadinya apa, saudara? Nah, kita harus banyak berdoa. Saya pikir bukan hanya berdoa ya. Orang-orang Indonesia Timur yang menguasai kelautan itulah yang harus mereka dipilih. Jadi menteri, jadi pejabat-pejabat dinas-dinas kelautan di situ, saudara. Bukan pejabat yang nggak ngerti apa-apa tentang laut, duduk di laut, saudara. Nah, saudara, nah itu ini mereka datang dan ini dapat digali, akhirnya dapat jadi kayak barang bersejarah gitu ya. Ini kan jadi tempat sejarah jadinya. Orang datang sini foto. Ini di Kelenteng, saudara ya, di Kelenteng di Cirebon, ya. Kira-kira 3 tonan, saudara. Dan ini sahu ini penting bagi sebuah kapal. Kapal kita dia berlayar, kalau dia mau berhenti, dia harus menurunkan sauhnya atau jangkarnya. Jangkar ini untuk berfungsi membuat kita berhenti, membuat kapal itu tidak mudah diombang-ambingkan oleh ombak-ombak atau apa, sehingga kapal itu bisa bergeser. Demikian juga kita, saudara, kita ini butuh sahu yang kuat. Nah, kita bilang kita butuh sahu yang kuat, ya, yang aman bagi jiwa, yang dilabuhkan ke belakang tabir, saudara. Itu dia. Iman kita itu harus iman yang kuat, ditancapkan di belakang tabir bait suci. Nah, bait suci itu kan sudah hancur, rusak. Dan sekarang sudah digantikan oleh Yesus Kristus. Yesus bilang, rubuhkan bait suci ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Nah, karena itu iman kita bukan lagi iman kepada bait suci di Yerusalem. Jadi kalau ada pendeta-pendeta bilang harus ke Yerusalem supaya imanmu lebih murni, itu pasti salah, tidak tepat. Karena iman kita di dalam Yesus Kristus, saudara. Harusnya iman kita ditambatkan di dalam Kristus. Kalau ke bait suci, ke bait Allah, ke Yerusalem, ya itu ziarah suci silahkan. Kenapa ke juara suci? Kalau ke Jawa tidak suci? Enggak, itu hanya istilah saja, karena itu tempat-tempat bersejarah gitu loh. Tempatnya banyak di Alkitab dibilang ziarah suci. Apakah orang Israel suci? Apakah orang Arab Saudi sana suci? Siapa bilang, saya bilang. Lebih banyak orang Indonesia yang suci kok hidupnya, yang lebih saleh, saudara. Karena tempatnya aja tempat permulaan bagi banyak dicatat di kitab suci, maka disebut tempat-tempat suci, saudara. Apakah kita ke Yerusalem lalu membuat kita suci hidupnya? Pulang lalu hidupnya kayak malaikat gitu? Kan enggak ya. Makan sombong sekali gitu ya. Makin ke Yerusalem malah makin, wah aku udah ke Yerusalem lu, saudara. Kalau teman-teman saya, kamu enggak lihat ini sebagai topi putih nih, hormati saya dong. Nah gitu. Nah bagi saya bukan itu ya. Kita ini konsepnya adalah iman kita dilabuhkan ke belakang tabir, yaitu bait suci itu. Bait suci itu sudah tidak ada, sudah hancur toh. Tapi orang Israel kan sedang berjuang untuk membangunnya kembali. Banyak orang teolog-teolog juga masuk di sana. Dunia akan kiamat kalau bait suci sudah akan dibangun ya. Saya bilang kalau dibangun tabernakelnya di mana? Tabut perjanjiannya kan hilang tuh. Kemana itu tabut perjanjian? Kalau tidak ada tabut perjanjian, ya sama juga, tidak akan hadir itu Tuhan. Tuhan hadir di hati setiap kita. Karena setiap hati kita ini ada bait sucinya Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan bisa hadir? Yaitu tadi pertama itu, percaya kepada Yesus. Bagaimana kita bisa percaya? Ada Roh Kudus yang membuat orang percaya. Ketika kita mengaku ya Aba, ya Bapa, Roh Kudus hadir. Saudara, itulah iman, saudara. Iman yang harus dilabuhkan, ditancapkan di belakang sahu, saudara. Kiranya firman Tuhan ini, saudara, ini pengajaran hampir mendekati doktrin-doktrin yang jarang dikhotbahkan, saudara. Ya, saya berharap ini khotbah yang berat, tapi semoga bisa dipahami untuk kita semua dengan bahasa-bahasa yang bisa saya sampaikan. Ya, Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa.
Tuhan terima kasih untuk kebaikan-Mu, kami belajar bagaimana hasil pembenaran iman itu merupakan satu paket yang di dalamnya kami didamaikan di dalam melalui Kristus. Kami dapat sukacita, kami boleh bermegah karena jiwa kami, spiritual kami, hidup kami sudah terjamin baik di dunia ini maupun di akhirat sampai bertemu dengan Engkau. Engkau memberikan damai sejahtera kepada kami ya Tuhan. Dan tidak terlepas dari itu, ada satu paket lainnya, yaitu penderitaan. Karena sama seperti Kristus datang ke dunia menderita, demikian setiap kami mengikuti Engkau. Ada bagian yang tidak kami bisa singkirkan atau kami buang, kami lepaskan, yaitu penderitaan. Penderitaan membuat iman kami semakin teguh, kami semakin kuat, pengharapan kami semakin kokoh di dalam Tuhan. Ya, itulah yang Tuhan mau kami kerjakan, yang Tuhan mau kami lakukan selama kami menjalani hari-hari di dunia ini. Tuhan berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu. Roh Kudus yang sudah Engkau berikan, yang sudah Engkau curahkan itu, kiranya boleh terus berkarya melalui hati pikiran kami dan talenta kami, untuk kami kembalikan untuk melayani Engkau, memuliakan Engkau selama kami diberi kesempatan. Terima kasih Bapak Surgawi, dengarkan doa syukur permohonan ini yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segala puji hormat kita kembalikan kepada Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Biarlah damai sejahtera dari Allah, hasil pembenaran melalui Yesus Kristus, melalui iman kepadanya, kita selalu dapatkan damai sejahtera dan sukacita, dan kita boleh bermegah di dalam penderitaannya. Dan di akhir kebaktian ini, mari jemaat kita pulang dengan membawa berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil satu teduh. Kebaktian kita selesai. Sampai ketemu minggu depan.